Om Swastiastu, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Sri Acaryani Juliansari. Saya berasal dari Desa Sumbung, Mengui, Badung. Suatu kebahagiaan pada pagi hari ini saya bisa berbagi cerita kepada teman-teman, para sahabat, dan saudaraku tentang pengalaman saya selama belajar di Ambar Ashram dan Moksa dan manfaat yang saya dapatkan selama belajar di Ambar Ashram dan Moksa. Sebelum saya bercerita, izinkan saya mengucapkan rasa syukur kehadapan Ayah Ibu Semesta, Adi Guru Siwa, Adi Guru Parwati, Sri Arda Nareswari, yang telah memberikan tuntunan, yang telah membimbing saya, sehingga saya dipertemukan dengan seorang guru yang luar biasa, yang sudah membuka dan mempertemukan diri sejati saya. Beliau adalah Sri Aji Adi Guru Siwa Ambara. Untuk pertama kalinya, saya menginjakkan kaki saya di Ambar Ashram. Waktu itu di akhir tahun 2020, saya mengikuti program Laksmi Puja. Kenapa saya tertarik mengikuti program Laksmi Puja? Karena saya ingin memperbaiki perekonomian keluarga. Saya ingin bangkit dari permasalahan ekonomi. Saya ingin mendapatkan rezeki yang mengalir masuk ke dalam kehidupan keluarga saya. Suatu saya belajar mengikuti Puja Laksmi. Di situ Maha Guru mengajarkan saya agar pintu rezeki kita terbuka, kita harus membuka terlebih dahulu 11 pintu rezeki yang ada pada diri kita. Dan di situ saya belajar bahwa untuk mendapatkan rezeki yang mengalir, kita harus mau menjadi rendah hati, menghargai semua orang di sekitar kita. Kemudian setelah Puja Laksmi, saya mengikuti Siwadiksa. Dengan harapan saya bisa lebih dekat dengan Dewa Siwa dan pintu rezeki juga dibukakan oleh beliau. Kemudian saya mengikuti Puja Kubera dengan harapan Dewa Kubera akan membukakan pintu-pintu keuangan, pintu-pintu uang di alam semesta agar mengalir ke dalam kehidupan saya dan keluarga. Sebab Dewa Kubera adalah dewa penjaga pintu kekayaan di alam semesta ini. Beberapa hari setelah mengikuti Puja Laksmi, saya mengalami sakit. Tidak enak makan, sulit tidur, sesak napas. Dan saya pergi ke dokter dan ternyata saya didiagnosa terkena asam lambung. Sudah diberikan obat oleh dokter, tapi sakitnya tidak kunjung sembuh dan malah saya semakin parah sehingga muncul rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut dalam hati saya. Karena ingin sembuh, waktu itu ada program Sehat Sehari. Saya langsung ikut dan berharap dengan mengikuti Sehat Sehari saya bisa sembuh total. Karena di situ terdapat penyembuhan tanpa obat, tanpa sentuh. Nah, dengan mengikuti Sehat Sehari ini, mindset saya, pikiran saya pun terbuka bahwa sesungguhnya tidak ada sakit di kehidupan ini. Penyebab sumber sakit pada tubuh kita adalah berasal dari pikiran. Nah, di situ saya mulai diperkenalkan dengan yoga tertawa. Saya mengikuti kegiatan yoga tertawa di ashram dan beberapa tempat di dekat rumah saya. Dan ternyata dengan mengikuti kegiatan yoga tertawa secara rutin, ternyata asam lambung saya memang benar-benar sembuh karena pola pikir kita, mindset hidup kita dirubah. Dengan tertawa, dengan menari, dengan bernyanyi, itu mampu memperbaiki cara berpikir kita dan menyehatkan tubuh kita. Setelah saya mengikuti yoga tertawa, saya mendengar ada pelatihan
untuk menjadi seorang instruktur yoga tertawa. Tentu saja saya sangat tertarik karena saya ingin menambah wawasan saya dan saya ingin bisa mengetahui seperti apa yoga tertawa itu yang sesungguhnya. Dan saya ingin dengan saya menjadi instruktur, saya bisa berguna dan bermanfaat. Saya bisa membantu orang-orang yang juga merasakan sakit seperti yang saya pernah alami. Saya jadi bisa membantu mereka untuk bisa sembuh. Setelah itu saya mengikuti kegiatan atau program pembukaan mata bijak dan telinga bijak. Sebelum mata bijak saya dibuka, saya melakukan pemukatan di Pancoran Nawagangga di Moksa. Kemudian saya melakukan pestanaan 9 dewa dan 9 dewi. Tentu saja setelah saya distanakan 9 dewa dan 9 dewi tersebut, tubuh saya merasa lebih sehat. Sakit yang saya sebelumnya rasakan itu tidak nyaman. Dengan penstanaan ini saya merasa lebih sehat, lebih enak tubuhnya. Setelah itu saya dibukakan telinga bijaknya dengan tujuan agar saya bisa mendengar suara kebenaran yang berasal dari guru sejati yang ada di dalam diri. Saya mengikuti program pembukaan mata bijak dengan tujuan agar saya bisa bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Yang selama ini saya anggap Tuhan itu ada di luar diri. Ternyata Tuhan ada di dalam diri kita dan kita bisa menjumpai beliau dengan sangat mudah. Dengan cara ditutupnya 9 lubang yang ada di dalam tubuh kita. Setelah itu saya mengikuti program Trijati. Sebelum Trijati ada serangkaian kegiatan yang harus saya ikuti, yaitu menjadi seorang guru spiritual. Kemudian saya diksa nama, dari nama asli saya Niputu Yuliance. Setelah saya diksa nama, kemudian menjadi Julian Sari dengan harapan hidup saya lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih bermanfaat ke depannya. Setelah itu saya mengikuti satsang. Satsang adalah bertemunya antara murid dan guru. Kita duduk bersama untuk berbicara tentang kebenaran. Setelah program tersebut saya lakukan, kemudian saya melanjutkan dengan program Trijati, yaitu proses kelahiran ketiga dari alam semesta. Di sini saya dan teman-teman diajarkan untuk menyeimbangkan antara buana alit dan buana agung kita. Nah, setelah di Trijati ada serangkaian kegiatan juga yang saya ikuti, seperti Living with Adi Guru. Kemudian saya mengikuti pelatihan Moksa Keseimbangan semasa hidup dan setelah kematian. Jadi pelatihan ini untuk kita bisa membebaskan diri kita, belajar untuk melepaskan diri dari kemelekatan, dan sehingga kita bisa menyatu dengan beliau, Sang Maha Tunggal, Sang Sangkan Parama Dumadi. Kemudian saya mengikuti kegiatan satu bumi, satu air, satu tanah, satu udara, dan satu angkasa, dengan tujuan untuk menyelaraskan antara Maha Buta yang ada pada diri kita dengan Panca Maha Buta yang ada di alam semesta ini. Saya juga mengikuti kegiatan untuk menjadi seorang spiritual Bali modern. Nah, manfaat yang saya rasakan selama saya belajar berspiritual, belajar pengetahuan di Ambar Ashram dan Moksa bersama dengan Sri Aji Adi Guru Siwa Ambara, tentu saja saya merasakan ketenangan di dalam diri saya. Saya merasa diri saya lebih sabar, lebih kuat menjalani kehidupan, dan perekonomian dalam keluarga pun terpenuhi. Setiap saya membutuhkan uang selalu dihadirkan, dimudahkan, dan diberuntungkan, dan saya mampu untuk menerima dan menghargai perilaku orang lain. Saya lebih memiliki kesadaran bahwa hidup ini
adalah proses pembayaran karma yang pernah kita lakukan di kehidupan terdahulu. Saya lebih bisa melihat segala hal yang terjadi pada kehidupan saya, pada lingkungan saya, itu akibat dari pilihan hidup yang sudah jiwa saya tentukan sebelum saya dilahirkan. Jadi bisa lebih positif dalam menghadapi segala situasi. Tentu saja hubungan saya dengan suami juga semakin harmonis karena kita bisa saling menghargai dan menghormati. Dan yang paling mujizat bagi saya adalah orang-orang di sekitar saya, di lingkungan saya yang pernah merendahkan saya, yang pernah berbicara tidak baik pada saya, secara otomatis mereka berubah 180 derajat. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Mereka lebih menghormati dan menghargai saya. Itu suatu hal yang luar biasa bagi saya, dan banyak orang-orang yang dihadirkan dalam hidup saya. Mereka memiliki cinta kasih dan ketulusan dan bisa menghargai saya. Tentu saja juga terjadi perubahan secara signifikan dalam hidup saya. Saya itu bukan seorang penulis, namun saya dimampukan untuk menulis 5 buah buku yang tentu saja ini berkat tuntunan dari Sri Aji juga, dan juga keyakinan yang muncul dalam diri saya. Sewaktu saya dibuka telinga bijak dan mata bijak, saya dimampukan untuk membuat buah-buah buku. Buku tersebut adalah Berguru pada Bunga dan Berguru pada Burung. Nah, setelah saya di Trijati, saya diberikan kemampuan untuk menulis 3 buah buku. Buku tersebut adalah 33 motivasi spiritual, Perjalanan Spiritualku Menuju Kebahagiaan, dan Perjalanan Kehidupan Spiritualku. Ini suatu perubahan yang sangat jelas dalam hidup saya, karena saya itu dulu seorang yang pemalu, takut, dan tidak punya kepercayaan diri. Namun setelah saya belajar, inner beauty dan rasa keyakinan pada diri itu tumbuh dari dalam diri, dan saya pun dimampukan, diberanikan untuk memvisualisasikan atau mempresentasikan pesan-pesan yang saya dapatkan, yang saya dialiri melalui sebuah video YouTube. Jadi saya share, saya bagikan pesan-pesan beliau melalui YouTube channel saya. YouTube channel saya adalah Sri Acaryani Channel. Nah, disinilah saya berbagi tentang pesan-pesan yang saya dapatkan dari guru sejati saya, sehingga banyak orang yang akan termotivasi dan lebih semangat untuk menjalani kehidupan. Nah, itu adalah beberapa manfaat yang saya rasakan selama saya belajar di Ambar Ashram dan Moksha. Tentu saja saya merasa diri saya menjadi lebih berarti, lebih berguna, karena saya mengetahui tujuan dari kelahiran saya. Sebelum saya menutup video saya kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Adi Guru Siwa Ambara, Sri Mami Arjani, yang sudah banyak memberikan tuntunan dan kepercayaan kepada saya. Semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, lebih bisa menerima dan lebih bisa bijaksana. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan tadi semuanya bisa memberikan manfaat kepada para sahabat, teman-teman, dan saudaraku. Suksema, Om Swastir Bawantu, Santir Bawantu, Purnam Bawantu, Manggalam Bawantu. Om Santi 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 Om.